Kembali lagi di channel Mizura Manda. Langsung saja simak sambungan Demon Slayer Season 3 episode 5-7 hanya di channel Mizura Manda. Selanjutnya Muichiro berlari kencang, ia akan menyelamatkan Kanamori. Tampak Kanamori sedang berlindung di atas pohon. Di kesempatan itu Muichiro bergegas menghajar monster, hingga dalam satu tebasan monster ikan kalah. Ia terkaget-kaget, lalu Kanamori turun ke bawah, ia menghampiri Muichiro. Alhasil Muichiro meminta kepada Kanamori pedang miliknya. Alhasil Kanamori berkata ia sudah menyelesaikan pembuatan pedang Muichiro, sebab sebelumnya Tanjiro sudah meminta Kanamori mengurus senjata Muichiro dengan benar, serta Kanamori juga harus mengerti kepribadian Muichiro. Mendengar ucapan Kanamori, Muichiro terharu kepada Tanjiro. Akan tetapi Kotetsu menghentikan obrolan Kanamori, karena mereka akan menyelamatkan Hotaru. Langsung saja ketiganya bergegas pergi menuju Hotaru. Muichiro berhasil menyelamatkan manusia lagi, sedangkan Mitsuri sudah tiba di desa. Sebagai pilar penjaga yang baik, Mitsuri melindungi semua warga. Di kesempatan itu Mitsuri menghajar secara brutal para monster ikan. Hal tersebut membuat semua orang kagum menyaksikan kekuatan sang pilar. Kemudian Mitsuri mengurus monster lainnya. Ia tidak ingin warga terancam. Di sisi lain Tanjiro dibawa kabur oleh Nezuko. Mereka terus berlari menjauhi monster. Akan tetapi para monster tetap mengejar Tanjiro. Mereka tertawa melihat keputusasaan Tanjiro dan Nezuko. Serangan demi serangan yang dilancarkan musuh dihadang oleh Nezuko agar Tanjiro baik-baik saja. Langsung saja Nezuko menahan pedang agar darah Nezuko keluar ke pedang. Hal tersebut dilakukan Nezuko demi Tanjiro. Ia tidak akan membiarkan Tanjiro kalah. Faktanya darah Nezuko dapat membakar pedang, sehingga api merah besar berkobar di atas permukaan pedang. Ketika pedang sudah terbakar oleh api merah, Nezuko memberikan pedang kepada Tanjiro. Di sisi lain Muichiro DKK sedang dalam perjalanan. Sontak saja Muichiro terkejut, ia merasakan hawa iblis yang kuat. Di kesempatan itu iblis Gyoko keluar. Ia tertawa terbahak-bahak karena kepintaran Muichiro. Lantas Gyoko mengatakan ingin memperlihatkan pertunjukan di hadapan Muichiro DKK. Sontak saja Muichiro DKK terkejut, melihat kepala para pengrajin pedang dijadikan pajangan oleh Gyoko. Satu persatu kepala mereka diletakkan dan ditusuk pedang. Ketika pedang digerakkan maka mereka akan tewas. Langsung saja Gyoko melakukan hal keji tersebut. Tampak Kotetsu sangat kesal, namun Kanamori tidak membiarkan Kotetsu pergi, ia takut Kotetsu dihabisi. Di kesempatan itu Gyoko mengeluarkan ikan jarum dari gucinya. Kemudian Gyoko melancarkan serangan jarum beracun ke arah Kotetsu dan Kanamori. Akan tetapi Muichiro menyelamatkan mereka dan meminta keduanya pergi. Lalu Gyoko tertawa terbahak-bahak melihat kebodohan Muichiro menyelamatkan orang lemah. Kemudian Gyoko berkata Muichiro merupakan pilar yang tidak berguna. Sontak saja Muichiro kaget, ia merasa seperti dejavu mendengar ucapan Gyoko, sebab Muichiro membayangkan orang lain mengatakan hal itu. Namun karena suatu insiden, maka Muichiro telah melupakan sebagian ingatannya. Cerita beralih ke Tanjiro. Ia mengambil pedang dari Nezuko. Di kesempatan itu Tanjiro bersiap menyerang para iblis, namun para iblis tertawa melihat serangan kecil Tanjiro. Akan tetapi iblis tersebut mengingat pedang merah itu mirip seperti pedang yang hampir membunuh Muzan. Sedangkan Tanjiro mengingat mimpinya. Ia melihat sang ayah mengobrol dengan pria berambut merah yang mirip seperti boneka Karakuri. Langsung saja Tanjiro melancarkan serangan sehingga kepala para iblis ditebas. Alhasil Tanjiro berhasil menghancurkan iblis. Selanjutnya Tanjiro terkejut melihat penampakan menyeramkan Genya. Langsung saja Genya menghajar Tanjiro. Ia takut Tanjiro merebut posisinya. Lantas Genya berkata ia sangat ingin menjadi pilar, makanya Genya mengira Tanjiro mencuri tempatnya. Lantas Tanjiro berkata ia sama sekali tidak ingin mengganggu Genya, malahan Tanjiro ingin membantu Genya mencapai tujuan. Alhasil Tanjiro berkata pada Genya bahwa ada iblis kelima di sekeliling mereka sedang bersembunyi. Langsung saja Genya beraksi, ia mencari keberadaan iblis kelima. Sambil mencari Genya mendengar instruksi dari Tanjiro. Namun sejak tadi Genya tidak bisa menemukan iblis tersebut. Tampak Hantengu sedang bersembunyi, ia ketakutan ditangkap oleh Tanjiro DKK. Sementara Tanjiro menghindar dari serangan iblis, ia terus memikirkan cara menghancurkan mereka. Tampak Karaku dan Sekido terus mempermainkan Tanjiro dan Nezuko. Lantas Tanjiro meminta Nezuko membantu mengalihkan iblis Sekido supaya tidak mengganggu Genya. Sembari Tanjiro mencari aroma iblis kelima, ia terus membalas serangan Karaku. Sontak saja Tanjiro terkejut melihat Nezuko tertusuk oleh tombak milik iblis petir Sekido. Sedangkan di sudut hutan Gyoko menggunakan sihir air untuk membelenggu Muichiro. Sontak saja Muichiro terkejut, ia kebingungan bagaimana cara keluar dari sihir air.
Hal tersebut membuat Gyoko tertawa terbahak-bahak. Karena Gyoko sangat senang melihat tatapan keputusasaan Muichiro. Shin beralih ke Nezuko, ia kesakitan menahan serangan dari iblis petir. Sontak saja iblis terkejut, tiba-tiba Nezuko menyerang mengeluarkan sihir mengerikan. Alhasil iblis terbakar oleh api kemarahan dari Nezuko. Sedangkan iblis kipas kebingungan, tiba-tiba Tanjiro terlihat lebih kuat. Dan ia bergumam bahkan serangan Tanjiro masih kuat sama seperti awal penyerangan. Lantas Tanjiro menginfokan kepada Genya tempat keberadaan iblis kelima. Lalu Genya kebingungan sebenarnya iblis kelima ada di mana. Kemudian Tanjiro mengatakan iblis kelima terdapat di bawah. Langsung saja Genya menghajar leher iblis kelima. Namun iblis kelima menjelma menjadi kecil sehingga ia sulit diserang. Akan tetapi tiba-tiba iblis lain muncul menyerang Genya. Sontak saja Genya terkejut, serangan itu sangatlah cepat. Sembari kebingungan Genya mengingat momen masa kecilnya. Tampak ibu Genya sedang mengurus rumah, sejak malam ke pagi sang ibu tidak pernah tertidur. Namun faktanya ayah Genya sangat kejam, ia setiap hari menghajar sang ibu. Sebab ibu Genya selalu melindungi semua anak-anaknya. Namun suatu hari ibu Genya tidak pulang-pulang, sementara hari semakin malam. Alhasil Edo sang kakak pertama mencari keberadaan ibu. Lalu Genya diminta untuk menjaga adik lainnya. Alhasil mereka mengobrol di kamar sambil menunggu Edo dan ibu. Sontak saja Genya terkejut mendadak ada serangan dari luar, menyebabkan para adik Genya dilenyapkan. Kemudian Edo muncul membawa si monster keluar dari rumah. Alhasil Genya mengejar Kak Edo, ia sudah ketakutan melihat kejadian tadi. Sontak saja Genya terkejut melihat sang kakak menghabisi ibunya. Lalu Genya berkata Edo adalah pembunuh. Padahal selang beberapa waktu Genya sadar bahwa Edo menghabisi wujud monster ibunya. Kemudian mereka berpetualang mencari jati diri untuk menjadi pilar penjaga. Akan tetapi Genya selalu tertinggal oleh Edo sehingga Edo tidak mengakui Genya. Hal tersebut membuat Genya ingin menjadi pilar demi diakui oleh kakaknya. Kembali ke masa sekarang, tiba-tiba Tanjiro datang menyelamatkan Genya. Kemudian Genya terkejut saat iblis menyerang hingga tubuh Genya hancur, namun Genya masih bertahan, ia meminta Tanjiro pergi mencari iblis kelima. Langsung saja Tanjiro bergegas pergi mencari iblis kelima. Lalu Tanjiro mengejar iblis kelima, ia sudah tidak tahan melihat kekacauan di desa. Selanjutnya Tanjiro berusaha mengejar Hantengu iblis kelima, ia terus-menerus melancarkan serangan. Meski Tanjiro tidak dapat menggapai Hantengu dalam wudhu kecil, ia tidak putus asa. Alhasil Tanjiro berhasil mendekati Hantengu, ia menebas leher Hantengu. Sontak saja Tanjiro terkejut mengapa leher Hantengu sulit ditembus. Kemudian Tanjiro kaget, ia merasa hawa aroma iblis lain. Tanjiro bergumam apakah mungkin iblis keenam muncul. Namun Tanjiro kehilangan koneksi para iblis, tadi ia hanya merasakan aura iblis keenam. Lalu Tanjiro masih berusaha memenggal kepala Hantengu. Alhasil Genya muncul, ia masih bisa selamat dari serangan iblis tadi. Di kesempatan itu Genya meminta Tanjiro kabur, ia akan menembak iblis dengan pistolnya. Lantas Tanjiro tidak mendengar, ia malah sibuk terus mencoba menebas leher Hantengu. Sedangkan Genya bergumam tentang iblis yang muncul, Genya yakin Sekido dalang dari terciptanya iblis baru. Sebab Genya melihat Sekido mengamuk saat Tanjiro menebas leher Hantengu. Kemudian Sekido melahap tubuh beberapa kawanannya lalu mereka menyatu ke dalam tubuh Sekido. Lalu Sekido mendadak berubah menjadi iblis baru setelah melahap semua temannya, dan ia hadir dengan tampilan baru. Lantas Sekido melancarkan serangan ke arah Tanjiro karena menyerang Hantengu. Sontak saja Tanjiro terkejut mendapatkan serangan bombastis dari Sekido. Lantas Sekido mengatakan bahwa Tanjiro adalah manusia hina yang jahat. Sebab Tanjiro telah menyiksa Hantengu padahal Hantengu adalah iblis yang lemah. Mendengar ucapan Sekido, si MC terbengong mengapa iblis pembunuh malah menyalahkan Tanjiro. Lalu Tanjiro menjawab bukannya Sekido DKK lebih kejam telah menghabisi nyawa para manusia lemah. Lalu Sekido berkata apakah orang yang mereka bunuh adalah keluarga Tanjiro. Alhasil Tanjiro menjawab meskipun bukan keluarganya namun para iblis sangatlah kejam. Alhasil mereka memulai pertarungan. Tampak Sekido sangat kesal dengan Tanjiro, ia langsung menyerang. Di sisi lain Gyoko antusias menyaksikan wajah ketakutan Muichiro. Lantas Muichiro masih berusaha menghancurkan sihir air namun ia tidak mampu karena telah kehabisan oksigen. Langsung saja Gyoko menghampiri gubuk, ia terkejut melihat Kanamori. Lantas Gyoko bersemangat menghajar Kanamori supaya tidak menghentikan aksinya memasuki gudang. Kemudian Gyoko melihat Hotaru sedang menajamkan pedang. Hal tersebut membuat Gyoko penasaran, ia bersiap menyerang Hotaru. Sontak saja Gyoko kaget meskipun ia sudah menyerang namun Hotaru tidak bergeming, bahkan ia sangat fokus.
Sementara di luar gubuk Muichiro masih berada di dalam air. Lantas Muichiro terkejut melihat bayangan Tanjiro. Ia berkata Muichiro pasti bisa melalui semuanya. Tampak Tanjiro memberi nasihat kepada Muichiro lalu Muichiro bergumam sejak kapan Tanjiro mengatakan hal itu. Tak lama Kotetsu muncul ia berusaha menghancurkan air. Lantas Muichiro berkata kepada Kotetsu untuk lari. Menyaksikan pengorbanan Kotetsu, Muichiro menjadi semangat ia mengeluarkan jurus ultimatum miliknya, dan menghancurkan sihir belenggu air. Review Demon Slayer Season 3 bersambung sampai di sini dulu ya. See you bye-bye.